Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, khusus untuk teman-teman, saudara-saudara di United Prayer Tower di Amerika dan Kanada. Shalom. Selamat malam di sana, di sini kami pagi-pagi dan kita bergabung lagi dalam sesi Menara Doa ini. Shalom saudara yang kasih dalam Kristus, saudara yang hadir di Menara Doa online Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya bahwa saat ini, hari ini ada satu lawatan yang khusus. Saya ingin sharingkan satu sharing firman kelanjutan dari yang kemarin. Saudara khususnya tentang bagaimana apa yang harus dilakukan pada fase kita berada di tanah perjanjian, yaitu tentang the seed, tentang benih, saudaraku. Saya percaya juga saudaraku bahwa inilah saat di mana Tuhan mau menyembuhkan setiap saudara yang sakit, saudara yang sedang berjuang dengan COVID-19. Saya percaya juga saudaraku bahwa penyakit ini akan mendatangkan kesembuhan dan kemuliaan buat Tuhan. Ini masa-masa sekolah Roh Kudus buat setiap kita. Saudari, masa-masa ini supaya kita bisa mengenal lebih dalam lagi hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Kita bisa melakukan kehendaknya pada zaman kita. Mari kita akan sama-sama berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk ya Tuhan hari ini, hari yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Tuhan untuk UPT ya Tuhan, kami sudah merasakan sesi demi sesi ya Tuhan. Dan sesi yang ketiga ini ya Tuhan, dari sesi 1-2 hadirat-Mu melawat setiap kami. Dan Kau lanjutkan di sesi ketiga ini ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa online YouTube channel GBI MPI Musi Palem Indah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan semua yang hadir bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan kami juga bisa melayani Tuhan lewat doa-doa syafaat kami. Buat bangsa kami, buat bangsa-bangsa. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami akan bawa hidup kami. Kami bawa ya Tuhan hidup kami. Pengharapan kami ya Tuhan kepadamu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, beri kami Tuhan doa-doa profetik. Beri ya Tuhan nyanyian-nyanyian baru. Beri kami pewahyuan-pewahyuan yang segar, yang akan mengubahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Ya, ini Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa. Kami bawa hidupku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu
Mari dari awal bersama-sama katakan, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Sekali lagi katakan, tidak dengan tangan yang hampa, kami sujud, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. mari buka suaranya saudara. Katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari buka suaranya. Segalanya Yesus, yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu. Tuhan, kami bawa persembahan yang telah Tuhan berikan buat hidup kami. Tuhan Yesus, Kau sudah berikan kami time, talent, treasure. Semua kami persembahkan, kami taruh lagi ke tangan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami gunakan waktu, time hari ini ya Tuhan. Kami gunakan waktu kami untuk menyembah-Mu Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan kami kebisaan ya Tuhan, untuk menyembah, memuji, kami berikan untuk Engkau Yesus. Bahkan ya Tuhan, apa yang ada yang Tuhan sudah beri buat kami, Tuhan terima persembahan ini yang terbaik ya Tuhan, kami ingin beri ya Tuhan. Tuhan Yesus, oh ya laba sini mila bala. Terus saudara masuk hadiratnya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan mata-Mu,
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari saudaraku yang kasih, mari kita bawa persembahan korban syukur pujian kepada Tuhan. Mari tutup mata dan buka suaranya, datang pada Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur ya Tuhan untuk hidup. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan Tuhan beri buat siap kami. Terima kasih untuk kesegaran ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan yang ajaib. Mari buka suaranya, katakan terima kasih. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Di segala musim hidup kami, dalam fase-fase level-level ya Tuhan, tingkatan rohani kami. Terus Tuhan, lawat siap kami. Saudara terus rasakan hadiratnya. Yes, buka suaranya, sembah. Oh ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan. Terimalah Tuhan sembah kami, terimalah pujian kami ya Tuhan. Oh ya saudara boleh angkat tangan di tempat di mana kau berada. Saudara boleh sujud, beri yang terbaik buat Yesus. Beri yang terbaik buat Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya oh ya makasih oh ya makasih oh ya makasih oh ya Tuhan berkenan, Tuhan berkenan. Api Roh Kudus sedang turun di tengah-tengah kita, melawan siap kita. Oh ya makasih api Roh Kudus. Oh ya makasih terima lawatannya, terima api Pentakosta ketiga dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus, penuh dalam nama Yesus. Saudara terima kepenuhan ini dalam nama Yesus. Oh ya Tuhan, kami rasakan begitu kuat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan aku percaya Engkau pun hadir di mana setiap anak-anak-Mu, hamba-Mu berada. Tuhan Yesus, hari ini kami hanya ingin memberi yang terbaik.
Kami ingin memberikan pujian, penyembahan, syukur kami ya Tuhan. Tuhan Yesus. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudaraku, nyanyian, ucapan syukur, penyembahan kita saat ini itu seperti seorang petani yang sedang menabur benih. Seorang petani yang menabur benih punya dasar untuk berharap suatu tuaian atau panen di masa depan. Seorang petani yang tidak pernah menabur benih, dia tidak punya dasar untuk berharap akan ada panen di masa depan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya percaya setiap korban yang kita bawa ke Tuhan, doa, pujian, penyembahan, korban, doanya doa-doa syafaat, doa-doa profetik, ucapan syukur, hati yang kita bawa ke Tuhan supaya hati kita berpadu dengan hati Tuhan. Itu adalah benih yang kita tabur, sehingga pada waktu kita berdoa, kita meminta, kita berharap, ada dasar untuk kita berdoa, ada dasar untuk kita berharap. Hari ini saya percaya, saya mau ajak saudara sama-sama, saya mau sepakat berdoa bersama saudara. Mungkin sekarang saudara sedang menghadapi satu pergumulan yang sangat hebat. Apapun itu, saudara punya dasar untuk berharap. Tuhan jawab doa kita sekarang. Tuhan Yesus, mari kita berdoa saudara. Mari kita berdoa. Mari datang pada Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, buka suaranya, saudara bisa berdoa. Apapun pergumulan, apapun harapan saudara, dalam nama Yesus, aku percaya ya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang sedang berjuang melawan ya Tuhan COVID-19 ini, anak-anak-Mu yang berjuang dengan kanker mereka, anak-anak yang berjuang dengan penyakit mereka untuk kesembuhan, hari ini aku sepakat berdoa bersama mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-Mu ini ya Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka mau dipakai
jawab doa kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom saudara. Kami mau berdoa. Kita sepakat berdoa saudara. Untuk Amerika, Kanada, untuk Indonesia. Kita terus berdoa setiap hari. Untuk lawatan Tuhan. Untuk lawatan Tuhan. Untuk keselamatan. Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa. Biarlah ya Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Yesus. Lawat ya Tuhan. Ada doa pujian penyembahan di rumah-rumah. Ada tarian di jalan-jalan ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, lawat bangsa kami Indonesia. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah ya Tuhan turun atas bangsa ini. Kami berdoa untuk Kanada, Amerika ya Tuhan. Lawat ya Tuhan Kanada, Amerika Yesus. Ada doa pujian penyembahan ya Tuhan di rumah-rumah. Ada tarian di jalan-jalan Amerika, Kanada ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Pakai siapa hamba-Mu ya Tuhan. Pakai UPT ya Tuhan, United Prayer Tower ini ya Tuhan, yang terus berdoa setiap hari. Kami berdoa tuh siapa hamba-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu turun tuh siap mereka ya Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan ingatkan saya untuk berdoa. Untuk saudara yang mengalami kesulitan untuk tidur di malam hari karena kegelisahan. Karena mungkin ada satu penyakit yang sulit tidur. Atau karena tekanan-tekanan lain. Hari ini saya mau berdoa buat saudara secara khusus. Sepakat berdoa bersama saudara. Saya mengalami kegelisahan. Saya percaya mujizat masih ada. Bapa, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-Mu ya Tuhan. Yang hari-hari ini pada malam-malam hidup mereka mengalami kesulitan untuk tidur nyenyak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat-Mu. Turunkan ya Tuhan kesembuhan. Biarlah malam ini mereka akan tidur dengan nyenyak.
bangun dengan tubuh yang segar. Bapa, kami percaya Engkau memberkati semua orang yang Kau kasihi pada waktu kami tidur. Tuhan Yesus, aku berdoa, biarlah Tuhan sembuhkan semua sakit penyakit anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Bapa, Engkau berbicara secara khusus, ya Tuhan, untuk hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berikan ya Tuhan pewahyuan, hikmat, akal budi pada sorgawi. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Saya ingin bagikan judul khotbah saya, judulnya The Seed atau benih, saudaraku, satu benih. Nah, saya mau ambil dari ayatnya, yaitu Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 4, 5, dan 6. Saya ingin ajak Ibu Bapak untuk melihat ayat ini, saudaraku. Mazmur 126 ayat 4, 5, dan 6. Mari kita akan baca bersama-sama. Kalau Ibu Bapak sudah dapatkan. 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di ayat 6 ini seperti ada satu jaminan, saudaraku, bahwa orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, jaminan apa? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Padahal, saya mau kasih tahu, padahal saudara, orang yang menabur belum tentu bisa menuai. Karena banyak faktor yang bisa menyebabkan kegagalan untuk panen. Tapi di sini ada satu jaminan, asuransi sepertinya dari Tuhan. Saudara, ada satu kepastian, orang yang menabur sambil cucurkan air mata, mereka pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hari ini saya ingin bagikan, saudaraku, ada 5 alasan, ya, kenapa kok kita harus menabur benih, ya, benih iman. Saya bilangnya benih iman, saudaraku, ya. Nah, ada beberapa prinsip secara cepat 30 menit ke depan saya akan bagikan ini buat kita semua, saudaraku. Ada 5 prinsip yang perlu kita tahu tentang benih. Pertama, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita adalah benih, ya, yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sesuatu yang Tuhan beri kepada kita adalah benih yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Apa pemberian Tuhan tuh? Saya suka jelaskan 3T. Ini pemberian Tuhan, saudara. Pertama adalah apa? Time, saudaraku. Pertama time, waktu. Dia berikan waktu buat kita. Ada beberapa orang selesai waktunya. Kalau sudah selesai waktunya, dia harus menghadap Tuhan. Dia dipanggil Tuhan. Kalau sekarang masih bisa ada napas, beberapa di antara mungkin saudara harus pakai napas bantuan, napas buatan. Itu artinya juga masih ada pemberian Tuhan. Ya kan saudaraku? Satu hari setiap pemberian itu akan diambil sama Tuhan. Yang pertama waktu. Yang kedua adalah talent. Talent itu apa? Kesanggupan. Kita bisa ini itu buat apapun, punya keahlian, punya skill, punya apapun, kebisaan kita, kesanggupan kita, itu semua semata-mata karena Tuhan, pemberian Tuhan. Katakan amin saudara. Yang ketiga adalah treasure, yaitu uang. Uang yang ada di dompet atau rekening kita, itu pun sebenarnya pemberian dari Tuhan. Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara begini. Ini alangkah dahsyatnya, alangkah luar biasanya seandainya, perhatikan saudara, kita bisa berhenti mengeluh, kita berhenti berfokus
ngeliat punyanya orang, milik kepunyaan orang. Tapi kita mulai untuk apa? Menghitung berkat Tuhan yang ada di tangan kita. Kita mulai lihat, perhatikan dan hitung berkat Tuhan yang ada di tangan kita. Lalu serahkan itu dengan hati yang penuh syukur. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apa? Time, talent, treasure. Saudara akan terheran, kita akan terheran melihat mujizat-mujizat. Kesembuhan, pemulihan, sukacita, kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita bisa melepaskan sesuatu dari tangan kita, maka Tuhan akan melepaskan kepada kita sesuatu yang ajaib dari tangan Dia. Kalau kita bisa melepaskan sesuatu dari tangan kita, makanya kadang-kadang kita harus mengalami apa? Kehilangan-kehilangan. Kehilangan-kehilangan. Kadang kehilangan-kehilangan yang memang kita serahkan ke Tuhan, itu akan menyebabkan Tuhan melepaskan, saudaraku, sesuatu yang ajaib dari tangan Dia. Yang ngerti katakan amin, saudara. Karena kita bisa kehilangan, tapi itu bisa mendatangkan satu yang ajaib yang untuk datang kebaikan buat setiap kita. Kalau yang nyata aja, saudara, yang kelihatan nih bicara yang jasmani. Saudara, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 6, kemarin kita bahas singkat, saudaraku, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, lalu sisanya 12 bakul. Dibawa pulang, saudara. Ya kan? Itu dimulai dari seorang anak kecil yang di tangannya ada 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Saudaraku, dia lepaskan apa yang ada di tangan dia. Dia letakkan itu di tangan Tuhan. Lalu dari tangan Tuhan, saudaraku, sesuatu yang ajaib itu terjadi. Jadi saudara, saya mau simpulkan satu hal. Seharusnya, ya kan? Seharusnya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yang sekarang kita bilang, ini punya gue. Yang kita ngomong sama orang, ini punya aku. Itu sebenarnya bisa jadi benih yang Tuhan mau taburkan itu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Supaya banyak orang bisa bersyukur, melipat gandakan ucapan syukur. Yang mengerti katakan amin. Itu prinsip benih yang pertama. Saudara harus tahu bahwa hidup kita, tubuh kita, waktu kita, seluruh eksistensi kita sebenarnya ada pemberian Tuhan yang bisa kita gunakan sebagai benih. Atau jangan benih. Tuhan bisa sebagai di mata Tuhan sebagai benih. Atau kalau kita nggak tabur untuk kemuliaan Dia, itu bukan benih. Malah di mata Tuhan jadi kesia-siaan. Apa sia-sia? Sampah. Jangan sampai hidup kita di mata kerajaan Allah ini cuma sampah, bukan benih. Katakan amin. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, sekian lama, salah satu daripada gembala cabang kami pulang dari pagar alam bawa alpokat. Waktu kami makan, alpokatnya tuh benar-benar mentega, legit banget, bagus. Lalu saudara, apa yang kami buat? Bijinya saudara, kami jadikan benih. Kami tanam, saudaraku, di rumah. Dan hari ini, saudara, beberapa pohon alpukat dengan buah yang legit, mentega, kami bisa makan. Datangnya jatuh satu-satu. Beberapa daripada yang lain, bijinya itu bukan jadi benih, jadi sampah. Ketika jadi sampah, kami gak bisa nikmati alpukatnya. Tapi pada waktu dijadikan benih, kami bisa jadi alpukatnya. Pertanyaannya sekarang adalah, di mata Tuhan, badan ini benih atau sampah? Sorry, saya ngomongnya sampah. Karena itulah yang sehari-hari kita ini kan. Kalau jadi benih, banyak orang bisa memuliakan Dia. Banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa diubahkan. Kalau sampah, hanya merusak orang lain. Bikin bau saja. Dan itu akan dibuang, dibakar. Tapi kita mau jadi benih. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu.
Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Saksi. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu. Mengasihi, melayani lebih sungguh. Melayani, ayo. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Apa? 3T. Time, talent, treasure. Kalau kita gunakan sebagai benih untuk nama Tuhan dipermuliakan, maka saya percaya saya akan bisa menyaksikan kedahsyatan, mukjizat, kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Kalau ini tidak jadi benih, maka itu akan jadi sampah. Benih atau sampah pilihan kita. Kita pilih jadi apa? Benih yang ditanam. Yang kedua, saudaraku, benih yang kita tabur untuk suatu tugas pelayanan menyebabkan iman dan pengharapan kita akan bertumbuh semakin besar. Ya, benih yang kita tabur. Apa benih? 3T itu. Saudara, kita tabur. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 15 kita akan baca sama-sama, saudaraku. 1, 2, 3. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya saudaraku yang Yesus, siapa perempuan ini? Janda di Sarfat. Saudaraku, janda di Sarfat. Di masa kelaparan yang hebat selama 3,5 tahun, Allah mengutus Nabi Elia ke janda di Sarfat. Dengan maksud Tuhan mau pelihara hidup si janda ini, supaya janda ini tidak mati kelaparan di masa kelaparan. Saudaraku yang Kristus, saya mau kasih tahu saudara gini, singkat aja. Apabila Tuhan meminta kita menabur benih, ya, sesungguhnya Tuhan sedang menawarkan kepada kita sebuah peluang untuk mempunyai pengalaman supranatural bersama dengan Dia. Saya ulangi, kalau Tuhan, saudaraku, meminta saudara menabur benih, ya, menabur benih. Nanti saya akan jelaskan apa sih menabur benih. Ngasih duit ya Pak? Bisa iya, bisa tidak. Betul iya, tapi ada yang lebih dari itu. Ya saudaraku, sesungguhnya Tuhan sedang menawarkan kita sebuah peluang untuk mempunyai pengalaman supranatural bersama Dia. Begini. Elia ketemu sama si janda ini, awal pertama dia minta apa? Dia minta air untuk diminum. Apa respon si janda Sarfat? Dia kasih minum. Saudara tahu 3,5 tahun ini air tuh udah mulai kering. Air tuh mahal loh harganya. Dia tetap kasih minum. Dia juga butuh minum. Dia harus hemat-hemat air ini saudaraku. Yang kedua, selesai dia minum, lalu Elia minta makan. Waktu Elia minta makan saudara, ya kan? Si janda ini bilang, saya ini cuma punya segenggam tepung dalam buli-buli, ya, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara, dia bilang, kalau aku olah, aku makan untuk aku dan anakku, maka kami gak ada makanan lagi. Kami nunggu, lapar, sakit, mati. Lalu Elia bilang begini, apa yang ada pada kamu itu, kamu olah dulu jadi roti, buat untuk aku dulu. Kamu
Dengar ini. Dengar nih firman Tuhan. Ya kan? Tepung dalam tempayan kamu yang kamu olah untuk beri aku makan. Minyak yang kamu berikan, olah untuk jadi roti buat aku makan. Tepung dan minyak itu tidak akan habis. Selama kamu, ya kan, memberi aku makan sampai hujan itu turun. Itu gak akan habis. Ini firman Tuhan. Si janda ini saudaraku, mendapatkan apa saudaraku? Ya kan, tawaran untuk menabur benih. Sebenarnya kalau kita Tuhan minta sesuatu sama kita, sebenarnya Tuhan sedang siapkan sesuatu untuk kita. Sesuatu yang supranatural buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Unik sekali. Unik sekali. Tuhan mau pelihara si janda. Diperintahkan si janda pelihara Nabi Elia. Itulah Alkitab punya cara main. Janda di Sarfat menabur benihnya yang terbaik. Saya bilang precious seed. Karena dia ngerti di bahwa dia mendapat tugas untuk memelihara Nabi Elia hingga hujan turun. Dan benar, sesuai dengan janji Tuhan. Tepung dan minyak dalam tempayannya tidak pernah berkurang sampai hujan turun di Israel. Saudara sini, janda di Sarfat mengalami apa? Kuasa pemeliharaan Tuhan. Alkitab bilang begini saudaraku Yesus Kristus. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapat makan. Itu sampai hujan turun. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saya mau kasih tahu begini. Solusi atas problem ada di dalam benih. Benih yang kita taburkan selalu menjawab masalah kita. Katakan amin. Solusi atas problem ada di dalam benih. Maksudnya adalah benih yang kita taburkan selalu menjawab masalah kita. Jika hal itu berlaku bagi janda di Sarfat, hal ini juga bisa berlaku buat saudara yang percaya, katakan amin. Benih yang saudara tabur bisa berupa informasi yang berguna buat orang lain. Kasih tahu orang. Jangan disimpan itu informasi. Kalau itu bisa mengubah hidup dia, bisa mengubah bisnisnya, bisa memberkati daripada kesehatannya, memberkati daripada keluarga. Kasih tahu informasi. Informasi itu bisa berupa apa? Firman Tuhan, informasi bisnis, informasi resep, apapun itu namanya benih. Kata-kata dorongan semangat, doa-doa, syafaat yang penuh dengan kasih, kata-kata nasihat. Lakukan tugas pelayanan kita sesuai dengan perintah Tuhan. Hal itu akan menjadi solusi bagi masalah saudara hari ini. Katakan amin saudara. Jadi gini, solusi ada di dalam benih. Masa depan kita juga ada dalam benih. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, daily rutin kita, saudara, ya kan? Ya kan, jadi begini, kalau kita mau lihat masa depan kita, lihat daily rutin kita. Ya kan, rutinitas rohani kita sehari-hari, kita bisa lihat masa depan rohani kita. Kalau kita mau lihat masa depan jasmani kita, kita lihat daily rutin kita ini gimana. Kalau kita mau lihat masa depan keuangan kita, kita lihat daily rutin kita. Daily rutin itulah yang namanya benih yang kita tabur. Yang ketiga, ketika Tuhan berbicara mengenai sebuah benih, ketika Tuhan berbicara mengenai sebuah benih, Tuhan sedang menyediakan sebuah tuayan. Tuhan menyediakan sebuah tuayan tuayan mujizat bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, di sini saya mau kasih tahu tentang menabur benih dan ditabur. Itu apa saudara? Benih itu sebenarnya adalah apa sebenarnya? Kalau Alkitab bilang benih itu apa? Firman Tuhan. Perumpamaan terbesar dari Yesus. Perumpamaan pertama dan yang terbesar itu sebenarnya perumpamaan tentang apa? Penabur benih. Saudaraku, benih itu, yaitu firman Tuhan. Yang dimana jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu, jatuh semak duri, jatuh di tanah yang baik. Saudaraku, makanya kemarin kita bahas tentang apa sih kaitan antara parit yang lambang daripada apa namanya tempat menabur benih
dengan verban, flester, dengan orang-orang yang menabur benih dengan hati terluka, itu ibarat mereka nabur, saudara, apa yang dia menabur benih di tanah yang apa? Yang tidak baik. Mungkin di pinggir jalan, mungkin di tanah yang berbatu, mungkin semak duri, bukan di tanah yang baik. Sehingga tidak akan ada hasil. Makanya ada orang-orang tertentu, kenapa aku sudah doa, sudah pelayanan, sudah kerja, sudah berusaha kuat, kok gak ada hasil? Cek hatinya, tanah hatinya. Jadi saudaraku serius di dalam, saudara mengerti di sini kan, harus tanahnya tanah yang baik. Jadi menabur benih, saudaraku ya kan, bicara tentang menabur benih adalah mendengar firman dan melakukan firman. Karena mengerti bahwa ada Allah yang mengasihi, kita lakukan karena kita mengasihi Allah. Itu tanah yang baik. Matius 13 ayat 23 di sini katakan begini saudara. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi benih yang ditabur di sini maksudnya adalah kita mendapatkan perintah firman Tuhan untuk dilakukan. Katakan amin. Jadi intinya gini, kalau saudara dan saya dapatkan perintah firman, kita dapat benih. Lalu kita lakukan, kita tabur. Itulah artinya kita hidup. Di mana? Di tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian kita makan hasil yang baik di negeri. Karena apa? Karena kita mendengar dan melakukan. Karena kita menabur benih. Di padang gurun kita dipelihara Tuhan lewat apa? Mana yang turun? Kita gak usah kerja. Mana yang turun? Di fase perbudakan, saudara, kita kerja perut kenyang, tapi hati tidak tenang. Ini yang saya lanjutkan daripada kemarin. Jadi arti menabur benih di sini adalah ketika kita bisa dengar apa yang Tuhan katakan dan kita bisa lakukan. Di situ pasti ada apa? Ada satu tuaian. Tuaian apa? Mujizat, terobosan, kemenangan, damai sejahtera, keselamatan. Beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Ketika si perempuan atau janda di Sarfat, dia dapat benih untuk ditabur. Olah tepung kamu, minyak kamu. Itu perintah untuk dilakukan. Olah, kasih saya makan. Dengar firman Tuhan. Tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Saudara bisa mengerti ini. Ketika Naaman dapat benih firman. Pergi ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Dan kamu akan sembuh. Ketika dia dengar, dia lakukan. Dia makan hasil yang baik. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Di sini ini poinnya saudaraku yang Yesus. Ya kan? Jadi kita bisa melihat bahwa ketika si janda di Sarfat mendapat perintah firman Tuhan untuk memberi makan Elia. Sesungguhnya Tuhan sedang menyediakan suatu tuaian berupa pemeliharaan Tuhan yang ajaib di masa kelaparan. Amin. Yang keempat saudaraku, tentang benih. Saya mau ngomong gini. Pengharapan adalah magnet. Pengharapan adalah magnet yang memantik. Saya pakai istilah keren banget. Memantik, saudara memantik. Saudara pernah lihat korek yang zaman dulu kan? Yang ada kayak batu, batu apinya gitu. Ya kan, matches gitu. Ces gitu kan. Keluar itu, mantik. Ya kan? Jadi pengharapan sebagai magnet yang memantik. Datangnya apa? Mujizat. Saudaraku. Ya kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ini bicara tentang pengharapan, enggak ada kaitannya dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sudah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi gini saudara poinnya. Kalau saudara dan saya nggak bilang saudara ya, kita menolak untuk menabur benih, maka hal itu akan menghancurkan kemampuan kita untuk mengharapkan mujizat, mengharapkan pertolongan dari Tuhan.
Kalau kita menolak untuk nabur benih. Saya sudah ngerti kan artinya nabur benih itu apa? Dengarkan, dapat firman, lakukan. Saudara bisa nabur benih apa? Oh Pak, saya bawa perpuluhan, nabur benih. Iya, karena saudara dengar firman, saudara lakukan, itu nabur benih. Oh Pak, saya mendoakan orang sakit, saudara sedang menabur benih. Oh Pak, saya sedang saat teduh. Oh Pak, saya sedang lakukan puasa. Itu saudara sedang dengar firman, saudara, itu nabur benih. Jadi menabur benih sebenarnya adalah saudara dapat firman, saudara lakukan. Itu sudah menabur benih. Artinya gini, seorang yang menolak untuk menabur benih, dia sedang menghancurkan kemampuannya untuk berharap. Ya kan, untuk berharap, mengharapkan mujizat dari Tuhan. Bukankah seorang petani, seorang petani hanya bisa berharap, ya kan? Dia bisa mengharapkan tuaian, panen setelah dia menabur benih, betul gak? Katakan amin saudaraku. Seorang petani kalau dia gak pernah tabur benih, gak pernah garap tanah, gak pernah tabur benih, dia gak punya dasar dong untuk berharap. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ini prinsip tanah perjanjian nih kita nih. Saya mau ajak saudara, ini udah eranya bukan era perbudakan atau era padang gurun sebenarnya fase ini. Fase sekarang adalah fase kita semua berada di tanah perjanjian. Katakan amin. Jadi hal yang sama tentang taburan benih. Ya kan? Taburan benih kita itulah yang melahirkan pengharapan. Saudara bisa punya pengharapan. Tadi waktu doa, sesi doa, saya kan ingatkan. Tadi kalau saudara ikutin doa dengan segenap hati, saudara nyanyi nyembah dengan segenap hati, sebenarnya saudara sedang apa? Menabur benih. Dan saudara dapatkan tuaiannya apa? Hadirat Allah. Waktu ada di hadirat Allah, saudara tuh punya dasar untuk berharap doa saudara tuh dijawab Tuhan. Makanya saudara mau berdoa. Makanya kita mau meminta. Tabur benih dulu. Katakan amin. Makanya kita sudah belajar doa yang kemarin. Kalau doa itu jangan ujuk-ujuk langsung minta. Tabur benih supaya muncul pengharapan. Katakan amin. Kita harus ngerti bahwa tidak ada satupun yang berubah sampai kita bisa mengaktifkan pengharapan kita. Ya, yang kelima, yang terakhir saudaraku. Yang terakhir. Kalau saudara butuh daripada PDF catatan daripada khotbah ini, saudara bisa minta sama admin daripada Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudaraku nanti mereka akan kirim. Saudaraku, ya. Benih yang ditabur di masa krisis akan melipat gandakan pengaruh Anda di hadapan Tuhan. Keren banget ini, saudaraku. Jadi saya pernah baca buku tentang tapal batas pengaruh Anda sangat ditentukan oleh korban. Pemberian korban atau benih yang kamu tabur. Katakan amin. Setiap negara zaman dulu, kerajaan selalu memperluas tapal batas. Saudara, itu juga bicara tentang semakin luas semakin besar pengaruhnya. Nah, kalau dalam kehidupan rohani, tapal batas daripada pengaruh kita itu sangat ditentukan oleh korban, pemberian kita. Saudara, itu bicara tentang pengaruh, kuasa. Ya, untuk ini kan. Nah, di sini katakan benih yang ditabur di masa krisis. Masa krisis loh saudaraku. Kadang-kadang kan orang kan bilang ini, sorry ya sekarang lagi krisis, lagi susah. Masih susah saya. Jadi saya belum bisa kasih apa-apa deh sama gereja, sama hamba Tuhan. Atau belum bisa nolong apa-apa sama keluarga. Sorry ya sorry. Tetapi kan masih berlimpah kekayaannya. Itu jangan sampai punya pikiran seperti itu. Justru saudara di masa krisis, sebenarnya nilai benih saudara tuh naik di mata Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, di masa krisis saudara nabur benih, benih itu nilainya tinggi di mata Tuhan. Jadi precious. Coba lihat sini, Markus 12. Saya mau ajak saudara untuk baca ayat ini. Ini ayat terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayat 41.
pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Alasannya ada 3. Lihat nih, Yesus ngomong ini. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari apa? Kekurangannya pertama. Janda ini memberi semua yang ada daripadanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi pemberian janda miskin ini, saudaraku, menarik perhatian Tuhan. Sehingga Tuhan kasih komen dan kasih like. Saudara, like dan komen Tuhan ini, saudaraku, ini luar biasa. Kalau Tuhan udah kasih komen sama like, luar biasa. Dia bilang apa? Janda ini memberi dari kekurangannya. Janda ini memberi dari semua yang ada padanya. Janda ini memberi dari seluruh nafkahnya. Janda ini miskin, tapi bisa menarik dan menjamah hati Tuhan. Kenapa? Kenapa kok janda ini bisa menarik dan menjamah hati Tuhan? Perhatikan saudara, krisis keuangannya, saudara, memperbesar benihnya di mata Tuhan. Makanya saya bilang gitu, semakin saudara sulit, ya kan? Tapi saudara mau menabur benih, nilai benih saudara itu naik. Yang mengerti katakan, di dalam pandangan Tuhan, janda ini memberi lebih banyak daripada orang kaya yang lain. Karena ia sedang mengalami apa? Krisis. Saudara hari ini sedang mengalami krisis? Enggak. Ketika saudara bisa mau berdoa, mau bersyukur, mau menyembah, memuji, saudara mau luangkan waktu cari Tuhan, ini benih nilainya lebih tinggi. Katakan amin. Di saat saudara sedang susah, saudara butuh perhatian, butuh doa dari orang lain, justru saudara doakan. Seperti teman saya cerita, selama 25 hari, tiap hari dia harus pergi ke rumah sakit yang sama, berada di ruangan yang sama, menghadapi mesin yang sama. Yaitu apa? Mesin sinar untuk kanker dia. 25 hari, tiap hari disinar. Lalu dia ketemu dengan orang-orang yang sama, yang harus mengalami yang radioterapi itu. Untuk radioterapi. Orangnya sama juga. Ada yang sekian kali. Tiap hari dia ketemu. Dia bilang sama saya, seharusnya Sabta, aku ini yang perlu didoakan. Aku butuh kekuatan penghiburan. Tapi uniknya dia bilang, setiap hari aku ketemu orang yang sama. Dan mereka semua minta dikuatkan. Minta dinasehati. Minta didoakan. Aku doakan. Semua saat aku doakan. Dia bilang gitu. Dan hasilnya setelah 25 kali penyinaran, dokter bilang semua sel kanker aku hilang. Dan badan aku gak kebakar. Dokter heran, kok gak kebakar, yang lain udah mutung, udah kebakar. Dia bilang saya juga gak tahu kenapa gak kebakar. Dia bilang saya ucap syukur sama Tuhan. Saya tahu betul solusi ada di dalam benih. Katakan amin saudara. Solusi atas masalah kita ada di dalam benih. Justru di masa susah si janda ini, krisis, persembahan si janda ini, saya pakai kata lagi, memantik ingatan yang kekal di dalam pikiran Tuhan. Apa yang telah diperbuat si janda, bagaimana dia memberi persembahan, sampai saat ini masih dikhotbahkan, masih dibicarakan ke seluruh muka bumi dari abad ke abad. Bahkan sampai hari ini saya percaya sampai akhir zaman. Kisah janda ini terus dikhotbah, dibicarakan. Kenapa saudaraku? Tuhan mau ajar. Di masa krisis nilai benih saudara itu meningkat tajam. Bursa sahamnya itu naik.
nilainya naik. Saudaraku, hari ini pertanyaannya adalah, hidup kita mau jadi benih atau menjadi apa? Sampah di mata Tuhan. Seperti biji alpukat dari pagar alam yang luar biasa. Saya bisa ambil keputusan, kalau saya masih mau terus makan alpukat bersama dengan keluarga, saya harus jadikan biji ini jadi benih. Tapi kalau saya buang, maka biji itu jadi sampah. Saudaraku, dan sudah hilang hidup kita. Saudara, saya berdoa biar kita semua jadi benih bagi kerajaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Apapun yang sedang saudara alami sekarang, saya sudah hampir 6 bulan tiap hari berdoa untuk kesembuhan sakit penyakit. Selama 6 bulan tiap hari kita berdoa untuk terobosan keuangan, mujizat keuangan, untuk pemulihan dan lain sebagainya. Saya percaya segala yang terjadi dalam hidup kita, yang kita tidak harapkan itu terjadi, tapi bisa terjadi. Dan saudara ketemu channel GBI Musi Palem Indah, Palembang, YouTube channel di sini. Lalu saudara ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara bisa kutip Roma 8:8. Saya tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau seandainya Tuhan sudah tolong saudara, Tuhan sudah jawab saudara. Mungkin dulu kita hidup di fase perbudakan, hanya hidup untuk diri sendiri, kejar perut kenyang. Tapi kita lupa kalau kejar perut kenyang, tidak ada mesbah, hati gak tenang. Perut kenyang, hati gak kenyang. Kenapa? Kebutuhan terdalam setiap manusia, yaitu apa? Roh kita. Manusia roh kita itu bersekutu dengan dia. Karena kita bisa diciptakan setelah Tuhan menghembuskan nafas. Kita bisa hidup. Hidup yang sebenarnya adalah kita bisa bergaul dengan Tuhan. Bukan hidup pada waktu kita cuma kenyang makan. Itu perlu. Makanya manusia hidup bukan hanya roti, tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Setelah kita bertobat, kita mulai sadar, oh rupanya gak cukup perut kenyang, tapi juga hati harus tenang. Untuk hati tenang, kita harus dekat dengan Tuhan. Oke? Sudah sampai di situ, saudara harus dibawa Tuhan masuk tanah perjanjian. Di tanah perjanjian bicara apa? Kita bicara tentang seorang yang mengejar Tuhan, mengejar firman-Nya. Tuhan ngomong apa hari ini? Tuhan mau apa untuk hidupku? Dari sisi rohani, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, karir, semua. Tuhan apa tuntunan? Kami lakukan, itulah kita tabur benih. Lalu kita bisa makan hasil yang baik di tanah perjanjian kita. Hari ini, biarlah hidup kita jadi benih. Kapan hidup kita jadi benih? Ketika kita kejar firman. Kita lakukan firman. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Supaya banyak orang bisa memuliakan Tuhan. Itulah hidup sebagai benih yang ditabur. Saya bisa ngerti sini? Kita akan angkat perjamuan kita. Kita akan makan perjamuan hari ini. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Yang mau mati di salib. Engkau menjadi benih yang ditanam. Sebuah biji gandum yang ditanam. Sehingga menghasilkan banyak buah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dari satu biji gandum menjadi satu roti yang dipecahkan.
Roti hidup yang dipecahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga mau menjadi roti yang dipecahkan. Anggur yang dicurahkan. Kami mau jadi saksi yang mau melayani-Mu Tuhan. Bersyafaat tuh bangsa-bangsa. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru ini bertarikan dari darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku ucap syukur pada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita saudara. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Tuhan, aku minta Tuhan, bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.